Pagi itu, kabut di Dieng masih setia menggantung rendah. Tapi, hari terasa sedikit lebih terang dari sebelumnya. Raka duduk di beranda penginapan, memegang secangkir kopi panas yang sudah setengah dingin. Matanya kosong, pikirannya kau ke arah telaga, ke arah suara yang semalam masih terasa di telinganya. Sudah 2 malam, bercurit-curit Nisa datang dalam kabut. Kadang hanya sebagai bayangan, kadang sekilas, kadang cuma lewat dalam suara nyanyian. Dan setiap kali kabut turun, Raka selalu merasa hatinya ditarik untuk kembali ke sana. Dia tahu ini gila. Dia jatuh hati pada sosok yang bahkan mungkin sudah tak ada di dunia nyata. Tapi rasa itu nyata, seperti sesuatu yang sudah lama ia simpan, dan baru sekarang dia sadari. Siang itu, Raka mutusin buat nyari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Nisa. Ia turun ke pasar kecil di desa bawah, tempat beberapa warga tua biasa berkumpul. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang semua orang panggil Mbah Karto. Orangnya ramah, kulitnya legam karena matahari, dan matanya tajam, tapi tenang. "Permisi Mbah," sapa Raka sopan. "Saya lagi nyari cerita lama tentang seseorang. Namanya Nisa. Pernah tinggal di sekitar telaga." Mbah Karto diam beberapa detik, lalu menatap Raka dalam-dalam. "Nisa, nama itu sudah lama nggak disebut orang sini," katanya pelan. "Kamu dengar dari siapa?" Raka ragu sejenak. Saya ketemu dia Mbah." Kening Mbah Karto langsung berkerut. "Ketemu? Di mana?" "Di tepi telaga." Dia bilang namanya Nisa. Rambutnya panjang, pakai selendang abu-abu. Kakek itu menarik napas berat. "Nah, Nisa itu sudah meninggal 10 tahun lalu." Raka menelan ludah. Ia tahu jawaban itu bakal muncul. Tapi tetap saja dadanya terasa sesak saat mendengarnya langsung. "Apa yang terjadi sama dia Mbah?" Mbah Karto pelan-pelan mulai bercerita. Wajahnya menunduk, seperti sedang membuka lembaran lama yang berat untuk diingat. Dulu, Nisa itu anak tunggal dari keluarga petani. Gadisnya baik, sopan, cantik, dan banyak disukai orang. Dia suka datang ke telaga setiap sore. Katanya, di sana dia suka nyanyi. Suaranya lembut, banjet. Orang-orang yang lewat di jalan sampai suka berhenti, cuma buat dengerin. Waktu itu, ada juga seorang pemuda yang sering ke sana. Namanya Arga. Mereka saling jatuh cinta. Tapi, orang tua Nisa nggak setuju. Katanya, Arga nggak cukup kaya. Dan hidupnya nggak jelas. Akhirnya, Nisa disuruh menjauh. Raka menyimak dengan serius. Jantungnya berdetak makin cepat. Suatu sore, lanjut Mbah Karto, Nisa berangkat ke telaga. Katanya mau ketemu Arga buat terakhir kali. Tapi sejak itu, dia nggak pernah pulang. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Orang-orang nyari kemana-mana. Tapi cuma nemu selendang abu-abunya di tepi air. Hening. Suara pasar yang tadinya ramai tiba-tiba terasa jauh. Mbah Karto melanjutkan. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke sini lagi. Katanya, dia juga nyari Nisa. Tapi nggak ketemu. Orang-orang sempat nuduh dia penyebabnya. Tapi belum sempat dia jelaskan apa-apa, Arga kecelakaan di jalan turunan. Motornya jatuh ke jurang. Raka menunduk. Dadanya bergetar pelan. Jadi, dua-duanya meninggal. Mbah Karto mengangguk pelan. Sejak itu, kalau kabut tebal turun, orang-orang kadang dengar suara perempuan nyanyi dari arah telaga. Kadang juga suara laki-laki yang manggil dari jauh. Katanya, mereka masih nyari satu sama lain. Raka terdiam lama. Suara itu, nyanyian itu. Apakah selama ini Nisa belum bisa tenang karena menunggu Arga? Tapi kenapa dia yang dipilih Nisa untuk melihatnya? Apa karena entah bagaimana dia mirip Arga? Pikiran itu menghantuinya sepanjang hari. Waktu sore tiba dan kabut mulai turun lagi. Raka merasa seperti ada yang memanggilnya pelan dari jauh. Ia kembali berjalan ke arah telaga. Langkahnya tenang, tapi hatinya penuh rasa penasaran dan rindu yang aneh. Sesampainya di sana, kabut sudah menebal. Air telaga tampak seperti kaca susu
yang berkilau lembut. Dan di seberang sana, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri lagi-lagi, dengan selendang abu-abu, melambai pelan. Nisa. Suara Raka nyaris bergetar. Gadis itu menoleh, senyumnya lembut, tapi matanya tampak sedih. Kamu datang lagi, katanya. Aku harus tahu, Nisa. Siapa kamu sebenarnya? Nisa mendekat perlahan. Langkahnya nyaris nggak terdengar, seperti kabut yang bergerak. Aku cuma seseorang yang nggak sempat berpamitan, katanya lirih. Dulu, aku berjanji akan menunggu seseorang di sini. Tapi dia nggak datang. Sampai kabut turun, dan aku nggak pernah pulang lagi. Raka menatapnya lama. Kamu nunggu Arga ya? Nisa terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Kamu tahu namanya dari mana? Dari orang sini, jawab Raka. Mereka cerita semuanya. Mata Nisa mulai berkaca-kaca. Arga bilang dia bakal datang, tapi dia nggak pernah sampai. Aku nunggu sampai kabut menelan segalanya. Kadang aku masih nyanyi, berharap dia dengar. Raka mendekat satu langkah. Nisa, Arga nggak pernah ninggalin kamu dengan sengaja. Dia juga nggak sempat pulang. Air mata Nisa jatuh pelan, tapi bukannya jatuh ke tanah. Kabut yang menyentuh pipinya langsung menguap, seolah menyerap kesedihan itu. Aku tahu, katanya dengan suara nyaris berbisik. Sekarang aku tahu. Hening panjang, hanya suara lembut, kabut yang bergeser. Raka ingin menyentuhnya, tapi tangannya berhenti di udara. Kalau kamu udah tahu, kenapa masih di sini? Nisa menatapnya lembut. Mungkin karena aku masih pengen tahu satu hal lagi. Apa itu? Kenapa kamu datang ke sini, Raka? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam lama. Ia bahkan nggak tahu jawabannya sendiri. Tapi dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Aku nggak tahu, katanya jujur. Tapi setiap kali aku lihat kabut, aku ngerasa harus kesini, harus nemuin kamu. Nisa menatapnya dalam, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa sedih. Mungkin karena kamu bagian dari ceritaku yang belum selesai. Raka menatap matanya, dan untuk sesaat, kabut di sekeliling mereka berputar perlahan, seperti angin yang menari. Ada rasa hangat aneh yang mengalir di dada. Meski udara di sekitarnya sedingin es. Tapi saat Raka ingin bicara lagi, kabut mendadak berubah gelap. Suara seperti gemuruh halus terdengar dari bawah tanah. Nisa tampak panik. Kamu harus pergi sekarang, katanya cepat. Kabutnya lagi marah. Aku nggak bisa lindungin kamu kali ini. Enggak, aku nggak mau ninggalin kamu. Tapi sebelum dia sempat bergerak, kabut menyelimuti segalanya. Semua putih, semua sunyi. Ketika Raka membuka matanya lagi, dia sudah berdiri di jalan setapak jauh dari telaga. Udara terasa dingin, dan dadanya masih sesak. Dia melihat sekeliling, tak ada siapapun. Tapi di tangannya, ada sehelai kain basah berwarna abu, selendang Nisa. Raka menatapnya lama. Dan di saat itu dia tahu, Nisa belum sepenuhnya pergi. Dan mungkin, untuk alasan yang belum dia mengerti, dia sendiri kini jadi bagian dari kisah yang kabut simpan selama bertahun-tahun.